Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik dan luar biasa. Yes, mantap. Terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan kita, seperti biasa, kita serahkan diri kepada dan biasanya kalau sebelum kita belajar apa yang kita lakukan? Berdoa. Silakan pimpin kita dalam doa Elvin. Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu dari rumah sampai di sekolah ini. Ya Tuhan, berkatilah kami supaya kami bisa menjawab apa yang diberi Bapak Ibu kami. Ya Tuhan, juga guru-guru kami yang kami tinggal, juga guru-guru kami. Guru dengar namanya ya. Alden, Hadir Pak. Widya, Hadir Pak. Angga, Hadir Pak. Berlian, Hadir Pak. Esti. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, ya, mungkin pertemuan kita minggu yang lalu mengenai tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, sekarang masuk kita pada tema 2. Dan sebelum masuk kita pada tema 2 dulu, Bapak mau bertanya dulu tentang pengalaman anak-anak kami. Ya. Pernahkah anak-anak kami melihat tumbuhan? Pernah ya. Kalau memang pernah, apa saja tumbuhan yang pernah kalian lihat? Pohon? Ya, betul. Apa lagi? Pohon? Pisang. Apa lagi? Pohon? Pinang. Ya, betul. Apa lagi? Jeruk. Ya, itu semua jenis-jenis tumbuhan. Bagus sekali. Kemudian kalau sudah mengenal jenis-jenis tumbuhan, apa manfaat tumbuhan itu bagi kehidupan manusia? Sebagai sumber makanan. Sebagai Sumber makanan. ya, betul sekali. Apa lagi? Sebagai Sumber oksigen. sebagai sumber sebagai sumber pencaharian manusia. Betul sekali. Tepuk tangan. Nah, masuk kita pada pembahasan kita ini mengenai tema 2. Sudah dapat bukunya semua? Sudah? Tema 2 ini temanya menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, sebelum kita masuk pada tema 2 ini, ya, perlu anak-anak kami mengetahui tujuan kita mempelajari tema 2 ini. Ya, tujuannya dengan memperhatikan tanda baca. Siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Kemudian, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Itu tujuan kita mempelajari tema 2 ini dengan judul menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, sebelum kita masuk dulu ya pada materi pembahasan kita, perlu dulu anak-anak kami ketahui muatan materi yang terpadu pada tema 2 ini yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Nah, kita lanjut buka halaman pertama atau halaman ke-1. Sudah dapat semua? Sudah? Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ya, itu subtema kita ya. Sekali lagi, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia.
pembelajaran 1 atau pembelajaran pertama. Sudah dapat semua? Sudah. Nah, pembelajaran 1, ayo membaca. Di situ ada sebuah dongeng dengan judul pohon apel yang lulus. Pohon apel yang lulus. Nah, di sini pada dongeng ini saya minta anak-anak kami ya untuk membacakannya secara bergantian. Nah, di sini nanti ya Bapak nilai ya bagaimana cara kamu membaca sebuah dongeng. Nah, yang dinilai nanti bagaimana anak-anak kami menggunakan tanda baca, misalnya titik, koma, tanda tanya, tanda seru, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti Bapak nilai. Nah, bisa kan? Bisa. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menggunakan tanda baca dan bagaimana cara membaca bacanya. Masih ingat itu? Masih. Kita mulai dari si Iren. Iren baca dongeng pohon apel yang tulus dengan suara yang keras. Dan jangan lupa juga gunakan tanda bacanya. Silakan. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, Kita lanjut. Silakan baca si Fitra. dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia senang menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Anak-anak kami sudah bisa menggunakan tanda baca dan bagaimana cara membacanya, meskipun masih ada kelemahannya, itu nanti ditingkatkan dan selalu belajar. Nah, baik, kita masuk pada halaman ketiga. Coba buka halaman ketiga dan halaman keempat. Sudah? Pada halaman keempat, berapa? Di situ ada sebuah pertanyaan dan pertanyaan ini mengenai dongeng pohon apel yang tulus. Nah, tadi anak-anak kami sudah membacanya. Nah, sekarang kerja kita di sini kita mengerjakan soal latihan atau soal pertanyaan mengenai dongeng yang baru saja kita baca tadi, dan pengerjaannya ini secara mandiri, bukan secara berkelompok ya, secara mandiri. Di sini ada 5 soal dan silakan jawab. Sumber jawabannya terdapat pada cerita dongeng yang barusan kalian baca. Paham? Bagaimana? Ada pertanyaan anak-anak kami? Tidak? Jadi pertanyaan ini bisa dijawab ya? Bisa kan? Bisa. Silakan dikerjakan. Terima kasih, anak-anak kami sudah bisa menjawab pertanyaan mengenai dongeng yang baru saja kita baca tadi, yang kita katakan tadi, dan anak-anak kami sudah melihat nilainya, dan nilainya cukup memuaskan. Itu ditingkatkan ya. Sekarang kita masuk pada halaman kelima. Buka halaman kelima. Sudah dapat? Sudah. Halaman kelima. Ini tentang pertukaran. Ini tentang pertukaran
Coba perhatikan bagian di bawahnya itu, bagian di bawah kamar itu. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Jadi anak ini yang ada pada gambar ini, dia sedang mengumpulkan daun. Di sini kita lihat pada gambar yang mengumpulkan daun. Rencananya ini dia menggunakan daun ini untuk belajar. Ini mengenai sifat pertukaran. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Jadi nama anak ini bernama Dayu. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering, di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Nah, coba buka halaman 6. Sudah dapat? Nah, di halaman 6 ini ada daun kering yang sudah dikumpulkan dari tadi, di mana dia mengasihnya dalam kotak kotak. Di sebelah kiri terdapat 35 daun kering. Sedangkan di sebelah kanan terdapat berapa di situ? 15. Ya betul. Terdapat 15. Nah, kerja kita di sini kita hitung berapa semua jumlahnya. Ya, misalnya tadi daun kering di kotak yang pertama berapa? 35. Ditambah berapa yang di sebelahnya? 15. Kita jumlahkan, ya, 35 ditambah 15. Nah, masih ingat bagaimana cara mengerjakan penjumlahan? Masih. Berapa nilainya? 35 ditambah 15. Berapa di situ? 50. Kembali lagi kita pada sifat pertukaran. Bagaimana kalau kita tukar yang 35 ini masuk ke 15? Yang 15 ini masuk ke 35 dalam kotak-kotaknya. Apakah nilainya tetap sama atau bagaimana atau berubah? Tetap sama. Yakin? Oke, kita buktikan. Misalnya kita tukar ya, 15 masuk pada pertama, ditambah 35. Hasilnya berapa? 50. Jadi tetap sama ya. Nilainya tetap sama. Meskipun mereka sudah beda posisi. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat pertukaran. Benar. Jadi saudara, ya, anak-anak kami sudah paham mengenai sifat pertukaran dalam jumlah. Untuk melatih, ya, kita kerjakan soal yang ada pada halaman ke-7. Sudah dapat halaman 7? Nah, sebelum kita mengerjakan halaman 7 ini, apakah ada pertanyaan tentang sifat pertukaran pada penjumlahan? Ada? Tidak ya? Sudah paham? Paham? Kenapa sudah kecil-kecil suaranya? Paham? Tidak ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak yakin anak-anak kami pasti bisa mengerjakan latihan pada halaman 7.
Kerjakan seperti contoh. Paham? Silakan dikerjakan. Anak-anak sekarang sudah siap tugasnya? Sudah siap, silakan kembali. Terima kasih anak-anak kami sudah paham mengenai sifat pertukaran pada penjumlahan dan pengerjaan soal latihannya nilainya sudah bagus-bagus dan silakan ditingkatkan. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita, sebagai tugas di rumah, tulis bagaimana, sudah siap ditulis tugas rumahnya? Sudah. Dan hari ini kita akhiri pertemuan kita. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, biasanya apa yang kita lakukan? Sebelum pulang, apa yang kita lakukan? Berdoa, bernyanyi dan berdoa. Nah, silakan berdiri, kita bernyanyi mengenai lagu kita. Ya akari rong sino tua. Tiga, ya. Akari rong sino Demikian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Silakan pulang dan selamat siang.